Belakangan ini, salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan adalah harga BBM yang dinaikkan sebesar kurang lebih 30%. Padahal di bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus, pemerintah masih berbicara mengenai pembatasan pembelian Pertalite. Nah, secara umum, kenaikan harga BBM ini mungkin akan menyebabkan naiknya tingkat inflasi di dalam negeri, menurunnya daya beli masyarakat, dan juga mungkin terdapat ongkos sosial seperti ongkos demonstrasi. Selain dari kenaikan harga BBM, baru-baru ini Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 3,75%. Hal ini dilakukan oleh BI untuk mengantisipasi kenaikan tingkat inflasi di dalam negeri, kemudian untuk mengikuti kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat yang diperkirakan masih akan hawkish, dan BI juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai solid. Nah, mungkin kita melihat dua berita ini sebagai berita negatif, seperti sudah harga BBM naik, kemudian ditambah lagi kenaikan tingkat suku bunga acuan yang mungkin akan berimbas kepada kenaikan tingkat suku bunga kredit. Akan tetapi, uniknya setelah dua isu ini beredar, investor asing malah terus melakukan pembelian di pasar modal Indonesia. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Pak Rudi, pada tanggal 3 September kemarin, akhirnya pemerintah merealisasikan kenaikan harga BBM. Sebagai contoh nih Pak, Pertalite dinaikkan dari harga 7.600-an ke 10.000. Nah, menurut pandangan Bapak, mengapa pemerintah akhirnya memilih untuk menaikkan tingkat harga BBM? Oke, kalau kita baca beberapa statement pemerintah, saya kira sudah cukup jelas bahwa anggaran untuk subsidi itu sudah 3 kali lipat lebih tinggi daripada asumsi awal. Itu pun baru sampai dengan bulan Juli Agustus nih. Akhir tahun kan berarti masih bisa lebih tinggi lagi. Jadi untuk mencegah supaya subsidi ini tidak jebolnya jauh melebihi anggaran. Dan kemudian kalau di review, memang yang namanya subsidi ini yang menikmati memang lebih banyak kalangan menengah atas. Sementara masyarakat yang mungkin benar-benar membutuhkan tidak banyak menikmati. Jadi dengan mengarahkan kembali subsidi yang tadinya BBM menjadi subsidi langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Nah Pak, apakah ada hal yang di luar dugaan terkait kenaikan harga BBM ini Pak? Kenaikan harga Pertalite sepertinya sudah sesuai dengan indikasi yang ada di awal, yaitu di sekitar 10.000. Banyak pelaku bisnis sebenarnya sudah bersiap-siap gitu. Nah, tapi yang agak di luar dugaan itu adalah kenaikan harga Pertamax. Masih ada isu untuk pembatasan Pertalite. Artinya, walaupun harga Pertalite sudah naik, nanti akan ada pembatasan-pembatasan. Artinya mungkin mobil dengan cc sekian ke atas tidak bisa lagi membeli Pertalite. Nah, artinya kelompok tersebut yang mungkin tadinya isi dengan harga 7.650 bukan menjadi 10.000 tapi menjadi 14.500 sesuai harga Pertamax. Nah, itu akan menimbulkan tambahan inflasi baru yang sebelumnya kita perkirakan dengan Pertalite 10.000 mungkin di level 5,5 sampai 6% inflasi 2022 menjadi sekitar 6 sampai 6,5%. Nah, kemudian Pak, uniknya adalah ketika harga BBM direalisasikan naik, investor asing malah melakukan pembelian ke pasar modal Indonesia ditandai dengan naiknya IHSG kita selama 2 hari berturut-turut. Nah, sebenarnya dari fenomena ini bagaimana sih Pak investor asing menanggapinya gitu Pak? Kalau kita berbicara saham IHSG, faktornya itu ada banyak sekali. Ya. Jadi saham itu orang lihatnya laporan keuangan, orang lihatnya mungkin harga-harga komoditas, orang lihatnya mungkin prospek pertumbuhan ekonomi, konsumsi penduduk, dan lain-lain. Nah, kalau suku bunga itu hanya satu di antara sekian banyak faktor, sehingga itu mungkin bukan faktor utama yang menggerakkan saham. Kebetulan ya, bulan September ini kan banyak laporan keuangan kuartal 2 yang bagus, dan itu menjadi salah satu alasan asing untuk terus masuk di IHSG. Kemudian dari sisi lain, kita melihat geopolitik yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan yang sekarang China dan Taiwan yang semakin panas, membuat investor berpikir lagi kemana uangnya harus dialihkan. Nah, saat ini Indonesia itu punya keunggulan kompetitif, yaitu tingkat inflasinya lebih rendah,
ekonominya masih tumbuh, dan menjadi salah satu negara utama yang mengekspor batu bara yang menjadi salah satu komoditas yang paling dicari saat ini. Nah, jadi itu menjadi alasan investor masuk ke Indonesia. Pak, apakah kenaikan Pertalite berpengaruh? Dalam persepsi asing, Pertalite itu adalah subsidi yang dianggap kurang produktif. Karena yang menikmati itu ya sekali lagi kalangan menengah atas yang sebetulnya sebagian besar dari mereka mampu. Dan kemudian kalau dialihkan untuk infrastruktur, untuk hal lainnya akan jauh lebih produktif. Nah, dengan subsidi ini berkurang secara signifikan, tentunya secara persepsi investor asing akan bagus untuk Indonesia. Tentu ini ada pro dan kontra ya. Nah, kemudian kalau untuk tahun-tahun mendatang, APBN yang lebih sehat itu juga membuat pemerintah bisa lebih aktif. Jadi dengan dana yang lebih banyak, pemerintah mungkin bisa membuat program-program pembangunan atau infrastruktur yang lebih punya nilai tambah. Kemudian Pak, baru-baru ini BI juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 3,75%. Nah, bahkan tingkat suku bunga ini dinaikkan sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Nah, kira-kira Pak, apakah hal ini juga menjadi faktor yang mendorong kenaikan IHSG belakangan ini, Pak? Kalau secara teori, kenaikan suku bunga itu kadang-kadang dianggap negatif terhadap saham. Kenapa? Karena misalkan deposito, tadinya misalnya 2%, karena suku bunga naik jadi 4%. Nah, orang merasa deposito bunganya sudah tinggi, akhirnya investasi yang di saham dialihkan kembali jadi deposito. Secara teori seperti itu. Nah, pada prakteknya ya kita melihat sebetulnya orang yang mau deposito sama orang yang mau beli saham itu kan sudah dua segmen yang berbeda. Mungkin ada yang beririsan tapi sebetulnya tidak sama. Nah, kenaikan suku bunga BI rate kali ini memang betul menjadi pendorong daripada IHSG. Kenapa? Karena Indonesia IHSG itu mungkin 30-40% itu saham perbankan. Kalau LQ45 ADX 30 lebih besar lagi, itu mungkin bisa 40 sampai dengan 50%. Itu perbankan. Nah, kenaikan suku bunga itu dipersepsikan oleh investor asing itu bisa menjadi momentum bagi perbankan itu untuk mungkin menaikkan dikit bunga kreditnya. Sementara karena masih over liquid, bunga depositonya nggak usah naikin dulu. Jadi mereka bisa dapat income dari kenaikan suku bunga kredit. Sementara deposito sekarang masih nggak butuh-butuh amat karena mereka masih punya dana besar. Nah, jadi ini diperkirakan mungkin bisa sedikit meningkatkan penghasilan daripada perbankan. Nah, akan terjadi atau tidak ya tentu tidak bisa diketahui langsung. Tapi karena adanya persepsi seperti itu menjadikan saham perbankan naik. Nah, saham perbankan tadi saya katakan bobotnya besar. Karena bobotnya besar, harga saham banknya naik, membuat IHSG juga jadi lebih tinggi. Pak, secara teori, kalau suku bunga dinaikkan, pasti harga obligasi itu turun gitu ya Pak. Lalu bagaimana prospek dari reksadana pendapatan tetap Pak? Ya, jadi memang benar, kenaikan suku bunga, inflasi akibat kenaikan BBM itu berdampak negatif terhadap harga obligasi. Nah, tapi kalau kita berbicara outlook daripada inflasi dan suku bunga, ada orang yang mungkin melihatnya saat ini sampai dengan akhir tahun. Ya. Tapi kan investasi reksadana bukan cuma saat ini sampai akhir tahun, tapi kita invest bertahun-tahun gitu kan. Nah, jadi kami tidak hanya melihat tahun ini, tapi juga tahun depan. Bagaimana dengan tahun 2023 Pak? Seperti apa kira-kira view dari Panin Asset Management? Perkiraan Bank Indonesia, inflasi tahun depan itu 3% plus minus 1 lagi. Nah, jadi sekarang mungkin bisa ke 6%, tapi tahun depan 3% lagi. Nah, kalau view dari Panin Asset 2023 mungkin inflasi di 2,5 sampai dengan 3%. Nah, jadi memang betul inflasi tahun ini tinggi. Inflasi tahun depan bisa turun banyak. Nah, sehingga suku bunga yang mungkin naik tahun ini, tahun depan kalaupun tidak naik, dia bisa tetap atau bahkan turun. Justru volatilitas dalam jangka pendek ini bisa kita manfaatkan untuk masuk. Sehingga pada saat arah suku bunga berubah, arah inflasi sudah turun, kita bisa menikmati hasilnya. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management.
Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.